Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya buatkan ini ya, apa namanya, video untuk pembelajaran khususnya mata kuliah pengembangan front end supaya nanti kalian paham, kalian bisa mempelajari bolak-balik ya kalau ada videonya kan enak. Jadi tidak lagi ada istilah aku lupa, aku mungkin harus membuka file PDF atau PPT yang mungkin rawan dengan error atau apapun itu sehingga pengetikan kalian bisa ada yang luput atau gimana. Dan ini kalau misalnya kita mempelajari lewat video saya, bisa jadi saya pastikan Anda bisa mengulang bolak-balik kalau ada step yang sekiranya tidak bisa dipahami ya. Bisa diulang lagi, kemudian dicoba lagi, diulang lagi, dicoba lagi. Oke, sebagai video pertama, ini kita mencoba bikin proyek baru. Kalian silakan membuat direktori baru ya. Di materi saya sudah ada ya. Di materi yang kedua kayaknya, khususnya di PPT yang judulnya pengenalan React.js atau pengantar React.js ya. Yang warnanya kuning gitu ya. Oke, kita siapkan folder baru untuk pembelajarannya. Misalnya saya beri nama React Learning ya. React Learning, kemudian di video pertama ini kita masih mencoba untuk membuat project baru, misalnya diberi nama basic app, basic app ya. Oke, seperti biasa untuk sebelum kita masuk menggunakan compiler atau VS Code ya, kita buat aplikasinya dulu menggunakan CMD. Kalau kita menggunakan framework ya, mungkin nanti instalasinya itu bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau kita pakai npm, kita masuk CMD terlebih dahulu. Bisa ketikkan CMD-nya itu di bagian pad-nya. Ingat ya, ini yang sering kalian merasa luput ya. Untuk mengetikkan CMD di pad, Anda bisa mengklik bagian pad-nya, tapi biru-birunya ini atau hijau yang warna toska ini jangan sampai dihapus ya. Cukup ketikkan CMD gini aja. CMD, enter. Nah, kalau CMD-nya sudah terbuka atau command prompt-nya sudah kebuka seperti ini, ada yang bilang ini terminal ya. Boleh lah ya, bisa Anda bilang terminal, command prompt, atau PowerShell, silahkan Anda nyebutnya apa. Intinya yang backgroundnya warna hitam, terus ada teksnya warna putih, nggak ada gambar, nggak ada suara, nggak ada video di sini. Jadi ini adalah command prompt yang berguna untuk mengetikkan perintah untuk membuat apapun itu ya. Oke, sebagai contoh kita membuat instalasi project baru menggunakan React.js. Caranya adalah ketikkan npm create feed latest ya. Oke, kalau sudah tekan enter aja wis ya. Tekan enter. Nah, ini ada perintah atau pertanyaan, apakah Anda ingin melanjutkan proses? Isikan Y. Tunggu aja ya. Tunggu beberapa saat, kemudian di bagian project name Anda bisa mengisikan nama projectnya. Ya silakan ya. Tadi karena kita sudah bikin nama projectnya basic app, ini bisa diulang aja nggak apa-apa. Basic app, enter. Nah, di bagian select framework ini kalian pilih React. Pakai up down button yang ada di keyboard ya, yang ada di keyboard. Pakai React, kemudian pilih JavaScript. Ingat, JavaScript yang dipilih ini yang biasa aja ya, nggak usah pakai React compiler karena ini kita masih tahap pembelajaran awal. Kita nggak perlu pakai penambahan apapun itu, kita pilih yang JavaScript. Mau pakai yang TypeScript silakan, tapi untuk satu semester ini kita masih pakai yang JavaScript saja ya. Oke, enter. Kemudian install with npm and start now, yes. Oke, bagian tahap scaffolding ini pastikan koneksi internet Anda stabil dan nggak lemot ya, karena bisa memakan waktu sekitar 2-5 menit untuk instalasi dependensinya ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Yes, kalau proses instalasi React.js-nya sudah oke, setupnya sudah selesai, indikatornya ada keterangan seperti ini. Dia sudah muncul, dia sudah ready, project fit versi 8-nya di alamat localhost di port 5173. Ini bisa Anda klik ya, kalau ingin melihat hasilnya kayak gimana, bisa Anda klik, tapi tekan kontrol yang ada di keyboard, kontrolnya jangan dilepas, klik bagian alamatnya, sehingga nanti dia otomatis akan membuka browser. Nah, tampilannya kayak gini ya. Ini bukan website yang ada di luar, bukan, tapi ini adalah template dari aplikasi pertama kita. Memang seperti ini ya. Ini ditutup dulu aja. Ya, kita skip aja dulu, kita tutup. Ini sementara kita tutup dulu. Sekarang coba kita buka aplikasinya ya, yang barusan kita setup. Yang menggunakan React.js, kita buka. Pastikan di dalam directory atau folder project kita itu ada public, ada src, ada node modules ya. Kemudian ada beberapa file, diantaranya ada package JSON, ada package log JSON, ada readme.md, fit config. Jadi 4 ini jangan sampai dihapus atau hilang ya. Ini yang paling penting. Kemudian public ini gunanya untuk menyimpan image, ikon, gambar dan sebagainya ya, atau file-file yang bukan termasuk kode program, itu Anda bisa menyimpannya di directory public. Coding atau kode program utama Anda ya, kalau Anda ingin membuat tampilan, Anda bikin page, itu ada di folder src ya. Nah, folder src itu isinya ini ya. Ada app.css, app.csx, ada main.csx, ada index.css. Nanti saya jelaskan satu persatu. Sekarang coba kita buka menggunakan VS Code. Kita edit ya, kita edit. Cara membukanya gimana? Pastikan posisi direktorinya seperti ini, kebuka seperti ini. Kita ke pad-nya, silahkan diklik pad. Anda ketikkan masuk ke CMD dulu aja. CMD, kemudian masuk ke VS Code dengan cara ketikkan code spasi titik. Oke, spasi titik ini jangan sampai lupa ya, karena kalau lupa nanti VS Code yang kita buka itu kosongan ya, blank application. Titik itu menandakan bahwa kita membuka VS Code, tapi kita membuka semua file yang ada di pad ini. React Learning, Basic App ya. Spasi titik itu artinya kita membuka segala sesuatu yang ada di folder yang sedang kita buka saat ini. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, pastikan seperti ini ya tampilannya ya. Untuk folder public src ini semuanya sudah terbuka di VS Code. Dan untuk node modul, ini jangan sampai hilang nih, karena ini adalah dependensi dari Node.js kita ya. Yang tadinya kita sudah membuat atau melakukan instalasi, ini pasti ada direktori yang namanya node modul. Ukurannya gede, tapi biarin aja, ini jangan diotak-atik. Kita fokus ngotak-ngatik di bagian folder src, karena pekerjaan kita, inti dari aplikasi kita itu ada di folder src ini ya. Oke, coba kita buka di bagian app.csx ya. Nanti saya jelaskan apa sih bedanya app.csx dengan main.csx. Ini ada dua file yang disediakan oleh React.js, oleh frameworknya. Kita siap untuk mengutak-ngatiknya. Tapi sebelumnya kita coba buka terminal dulu deh ya. Kita buka terminal. Bisa buka melalui toggle panel yang ada di atas ini ya, bagian tengah. Silahkan diklik. Sehingga nanti muncul tampilan terminal seperti ini ya. Muncul tampilan terminal seperti ini. Tampilannya sama kayak CMD gitu ya. Oke, kita coba jalankan aplikasinya dengan mengetikkan npm run dev ya. Jadi terminal ini fungsinya untuk kita menjalankan aplikasi, kita install dependencies. Kalau ada error juga tampilannya ada di sini gitu ya. Kita bisa melihat errornya apa, nanti ada di bagian output dan problems. Bro, tak gaya video bro.
Tak ke video dulu. Oke. Kalau sudah tekan enter, kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul IP-nya, sampai dia muncul alamatnya. Jalan di port 5173, kita bisa melakukan eksekusinya dengan menekan tombol kontrol, jangan dilepas, terus bisa diklik. Atau kalian bisa masuk ke browser, ketikkan secara manual localhost 5173. Localhost itu apa sih? Localhost itu sebenarnya IP ya. IP dengan alamat 127.0.0.1 ya. Oke, kita buka. Kita buka dulu. Nah, tampilannya kayak gini ya. Saya tak geser ya. Ini tak kecilin dulu supaya nanti bisa dilihat dua-duanya. Saya buka VS Code sekalian saya juga menampilkan hasilnya kayak gimana. Oke, ini template dasar dari aplikasi kita. Nah, kita buka yang main.js lebih dahulu ya. Main.js itu aplikasi atau kelas atau source code yang pertama kali dibuka atau dijalankan atau dieksekusi pada saat kita menjalankan atau membuka localhost 5173 ya. Kalau kita mengeksekusi ini, memanggil alamat ini, yang dibaca pertama kali adalah main.jsx. Ada apa di sana? Di main.jsx itu adalah pemanggilan dari kelas utama. Apa kelas utama kita? Yaitu app ya, komponen app. Nah, komponen app ini mengarah kemana? Ini dia mengarah ke app.jsx. Nah, app.jsx inilah landing page atau halaman pertama kita yang tampil di halaman depan yang saat ini. Ada gambar React.js-nya, ada teks get start dan sebagainya. Ini template pertama kita ya, jadi jangan bingung. Ya, kok tampilannya kayak gini? Ya, kita hanya diberikan template dari React.js, tapi kan kita nggak butuh ini ya. Ini bisa kita hapus saja ya. Cara menghapusnya gimana? Import ini kita hapus semuanya, sisakan app.css ya. Kita hapus semuanya, sisakan app.css, atau ini dihapus aja nggak apa-apa. Dihapus semuanya nggak apa-apa ya. Sisakan functionnya aja, disisakan function, konstantanya juga dihapus, bagian return juga dihapus semuanya, sampai ke bawah, sampai returnnya habis ya, sampai returnnya habis. Oke, kayak gini. Delete. Sisakan hanya bagian ini gimana sih? Nah, kayak gini ya. Bagian function kosongan kayak gini. Hanya ada nama function app, ini jangan diganti ya. Karena app itu halaman indeks kita atau rootnya, nggak boleh diganti. Kemudian di dalamnya kalau ada function pasti ada returnnya. Di dalam return itu ada tanda kurung biasa seperti ini. Tanda kurung seperti ini ya. Pasti. Dan ini sebenarnya nggak wajib sih ya. Cuman saran saya jangan dihapus ya. Karena nanti di dalam return itu kan ada perintah kita, source code kita yang jumlah barisnya lumayan banyak. Nah, kalau kita lebih dari satu baris, source code bagian section ini jangan dihapus. Biarkan saja seperti ini ya. Kita simpan. Pastikan nggak error ya. Nah, sekarang sudah kosongan ya, seperti ini. Kosongan. Ini siap untuk kita edit, kita berikan komponen baru buatan kita sendiri ya. Misalnya kita punya A1. Ini halaman depan. A4. Selamat datang. Oke, Ctrl S. Ya, tampilnya kayak gini ya. Nah, oke. Silakan nanti diedit, diubah tampilannya kayak gimana di video-video selanjutnya kalau kita sudah mengenal dan mempelajari tentang komponen. Baik, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita nyambung ke video yang berikutnya. Sebelum kita tutup, jadi saran saya nanti kalau sudah running seperti ini, sebelum kita menutup
aplikasi kita, pastikan server dari React.js-nya kita stop ya. Ini kan masih jalan. Cara nyetopnya gimana? Tekan Ctrl C di bagian terminalnya. Ctrl C. Oke, sampai kembali ke direktori asal ya. Kalau servernya sudah seperti ini, sudah tutup, kita bisa meng-close browsernya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Ini adalah basic dari instalasinya sampai dengan membuat halaman depan secara dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.